Shalom, para pemirsa Kompas TV, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita berjumpa kembali dalam acara Jalan Kasih. Hari ini saya akan membawakan sebuah tema yang sangat penting untuk kita renungkan bersama, yaitu kerajaan Allah yang utama. Nah, Bapak Ibu, kita hidup di dalam sebuah masa di mana segala sesuatu itu serba cepat. Seperti tsunami informasi yang begitu menggelombang seluruh dunia, kita disibukkan oleh hal-hal yang kadang-kadang membelokkan apa yang menjadi tujuan utama kenapa kita diciptakan di dunia ini. Ya, Bapak Ibu, kita dipacu dengan waktu yang begitu cepat sekali berlalu. Setiap orang berlomba-lomba untuk menunjukkan kehidupannya, flexing ya, dengan segala kemewahan. Bahkan banyak orang yang mencari pengakuan dan pembuktian diri melalui media-media sosial yang saat ini berkembang begitu banyak. Ya, manusia sibuk untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya harta di dunia. Dan ini sesuatu yang merupakan hal yang tidak salah, saudara ya. Tapi jika itu dilakukan di luar Tuhan, maka apa yang kita kumpulkan itu semuanya akan menjadi sia-sia. Setuju ya Bapak Ibu? Nah, hari ini Bapak Ibu kita coba kembali, apa sih hakikat kita? Kenapa Tuhan ciptakan kita di dunia ini? Apakah hanya untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, kemudian kita meninggalkan dunia ini tanpa memberikan suatu warisan atau legasi yang penting bagi generasi kita, bagi anak cucu kita? Nah, di dalam Alkitab, saudara, ada sebuah kisah di mana Tuhan memberikan sebuah perumpamaan. Ada orang yang begitu tamak terhadap kekayaan duniawi ini. Nah, di dalam Lukas 12 ayat 20 sampai 21. Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Nah, kita semua tidak tahu kapan Tuhan akan memanggil kita. Benar ya Bapak Ibu? Teman-teman kita yang mungkin hari ini sehat, bersukacita, berpesta bersama kita, belum tentu besok masih bersama dengan kita untuk merayakan kehidupan ini. Nah, Alkitab juga mencatat bahwa umur manusia 70-80 tahun. Dan apa yang menjadi kebanggaannya? Yaitu kesukaran dan penderitaan, saudara. Nah, di dalam Lukas 12 ayat 20-21 ini, orang kaya ini memiliki harta yang sangat banyak. Tanahnya berlimpah hasilnya. Kemudian dia berkata dalam dirinya, "Wow, tenanglah jiwaku, harta banyak kau punya. Aku akan membuat lumbung yang sangat besar, menyimpannya, dan itu akan memberikan kepadaku stok gitu ya. Untuk aku bisa bersuka cita, berfoya-foya, membahagiakan diriku, dan tidurlah tenang, happy-happy, lakukan apa yang kau mau." Tetapi Tuhan katakan, pada hari ini juga engkau akan dicabut nyawamu, katanya ya. Dan dia dipanggil Tuhan. Untuk siapa kekayaan dia itu? Nah, makanya Tuhan katakan dia adalah pribadi yang bodoh, saudara. Karena dia mengumpulkan harta untuk dirinya sendiri. Nah, jikalau kita hanya mengumpulkan harta bagi diri sendiri, dia adalah orang yang tidak kaya di hadapan Allah, saudara. Nah, kemudian saudara, kita juga bisa melihat di dalam lingkungan kita sehari-hari. Ketika kita sibuk dengan pekerjaan kita, ketika kita sibuk bahkan dengan tsunami informasi yang saya sampaikan, kita melupa untuk bisa berfellowship dengan sahabat-sahabat kita, dengan keluarga kita, bahkan gaya hidup flexing tadi, itu membuat kita jadi, aku harus seperti ini, mungkin melihat artis siapa gitu ya, atau tokoh-tokoh siapa cepat sekali kayanya, masih muda sudah banyak sekali, bahkan hartanya mungkin sudah sampai triliunan, saudara. Itu membuat fokus kita berubah. Kita tidak lagi memahami bahwasanya ada kehidupan setelah
kita hidup di bumi ini. Jadi percayalah bahwasanya setelah kita mati, kita akan dipilih. Kita dipilih untuk masuk ke dalam kerajaan surga yang kekal atau kerajaan neraka yang kekal, saudara. Nah, hari ini mari coba kita renungkan kembali bersama-sama, saudara ya. Karena apa, saudara? Di dalam Mazmur 39 ayat 4 sampai 6 dikatakan begini dalam firman Tuhan, "Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Sungguh hanya beberapa telempap saja kau tentukan umurku bagimu, hidupku tuh seperti sesuatu yang hampa. Ya, setiap manusia hanyalah kesia-siaan." Selah. Di dalam ayat yang ketujuh dikatakan, "Ia hanyalah bayangan yang berlalu. Ia hanya mempeributkan yang sia-sia dan menimbun, tetapi tidak tahu siapa yang merauhnya nanti." Nah, pemazmur juga menyadari bahwasanya kehidupan manusia itu semua sia-sia kalau tidak di dalam Tuhan, saudara. Mau kita punya harta sebanyak apapun, bahkan Salomo ya, yang dikatakan sebagai seorang raja yang memiliki hikmat yang luar biasa, kekayaannya luar biasa. Dia memiliki istri sampai 1.000, saudara, bayangkan ya, 700 istri dan 300 selir. Dia pun masih berkata bahwasanya hidup itu sia-sia dan hampir saja dia jatuh dan binasa. Tapi puji Tuhan, di akhir hidupnya penafsir mengatakan dia kembali kepada Tuhan. Dengan segala kekayaan yang dia punya, kenikmatan yang dia miliki. Dan dia sudah mengecap semua apa yang dikatakan dunia itu sebagai kehormatan, ya, statusnya, jabatannya, hartanya, kenikmatan dunia. Pun dia tidak menyadari dan tidak mengerti bahwasanya itu semua sia-sia, saudara. Nah, hari ini Tuhan juga berfirman kepada kita, manusia itu sibuk mempeributkan hal-hal yang tidak penting dan sia-sia. Ya, kita seringkali hal-hal yang tidak hakiki, ya, mempeributkan kepada orang-orang lain, ya, dendam, kemarahan, iri hati, itu membuat kita jauh dari Tuhan dan membuat kita melupakan apa yang menjadi esensi kita dalam kehidupan ini. Salomo tadi mengatakan bahwasanya ketika dia menikmati segala yang ada di bumi ini dan dia memiliki segala kuasa, hikmat, kekayaan, dan dia mengatakan semua itu sia-sia. Ada satu perintah yang sangat penting yang ingin Salomo wariskan kepada setiap kita. Di dalam kitab dan pasal terakhir di kitab Pengkhotbah tersebut, saudara, kita buka di dalam Pengkhotbah 12 ayat 13 sampai 14. Ya, ini adalah ayat terakhir dan pasal terakhir dari kitab Pengkhotbah. Salomo mengatakan begini, ini menjadi pesan, ini sudah ribuan tahun yang lalu Salomo menuliskannya dan dia mewariskan ini supaya kita belajar di generasi sekarang ini, di masa kita hidup di zaman yang serba cepat, era digital, dan di mana kita melihat tsunami informasi begitu cepat. Salomo berkata begini, saudara, akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi. Entah itu baik, entah itu jahat. Bagi anak-anak muda, ya, mungkin kalian akan berpikir bahwasanya, hidupku masih lama. 70-80 tahun itu adalah kasih karunia Tuhan. Tetapi kita harus menyadari setiap kita akan dipanggil oleh Tuhan. Dan itu pasti. Orang-orang yang sudah lanjut usia mungkin berpikir, iya, waktuku sudah semakin mendekat dan ini saatnya aku mencari Tuhan. No, kita harus mencari Tuhan itu waktu kita masih muda. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan akan panggil kita, saudara. Dan di sini dikatakan apa yang kita lakukan sepanjang kehidupan kita itu akan kita
jawabkan. Tuhan akan mengadili kita. Dan hidup kita yang hanya 70-80 tahun ini jangan kita sia-siakan. Dibandingkan dengan kekekalan yang tidak akan ada habis masanya, pergunakan kehidupan kita ini dalam takut akan Tuhan. Itu kuncinya. Ini adalah akhir dari segala yang didengar, kata Salomo. Takutlah akan Allah, berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Mungkin Bapak Ibu, kau berpikir hari-hari ini kau sedang dalam masa-masa hampa ya, tawar hati, bertanya, benarkah Tuhan itu ada? Dan kamu ragukan Tuhan. Jesus love you so much. Kamu harus percaya Bapak Ibu, beriman. Karena tidak ada orang yang berkenan kepada Allah kalau dia tidak memiliki iman. Dia harus beriman bahwa Tuhan itu ada. Dan Tuhan memberikan upah kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Dan di dalam Yesus Kristus hanya ada keselamatan. Tidak ada keselamatan di bawah kolong langit ini kecuali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari datang mendekat kepada Dia, saudara. Dia mengasihimu, Dia rela mati, Dia rela berkorban. Supaya apa? Supaya kita boleh kembali ke rumah Bapa, kepada kerajaan Allah yang sudah Tuhan sediakan sejak bumi ini diciptakan, saudara. Nah, yang kedua, saudara, yang pertama kita harus takut akan Allah. Yang kedua kita harus menjadi pribadi yang kaya di hadapan Allah. Menjadi kaya di hadapan Allah seperti apa? Jangan seperti orang kaya yang bodoh itu, saudara. Dia kaya di dunia tapi dia tidak kaya di hadapan Allah. Menjadi kaya di hadapan Allah artinya kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, saudara. Di dalam Matius 6 ayat 32 dan 33. Ayat yang begitu familiar bagi kita dan kita sudah hafal. Tapi coba kita renungkan ini bersama-sama kembali lagi, saudara. Ya, Tuhan katakan semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Apa semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah? Kekayaan tadi, saudara. Kekayaan, jabatan, status, pembuktian diri, pengakuan, kehormatan. Itu dicari oleh semua manusia yang ada di bumi ini, saudara. Akan tetapi, kata Tuhan, Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, seperti sebuah pujian ya. Kita bisa nyanyikan bersama-sama, saudara. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambah padamu. Haleluya. Karena barang siapa yang melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia, kata firman Tuhan. Nah, saudara, jadi sungguh-sungguh kita mencari dulu kerajaan. Tuhan berjanji, Tuhan akan sediakan yang kita perlukan. Tentu saja kita harus bekerja, kita harus berusaha, tapi jangan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan setiap berkat itu. Bekerjalah sesuai dengan apa yang firman Tuhan sampaikan. Itu artinya kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Ketika saudara ditawarkan untuk menerima suap mungkin dalam pekerjaanmu, jangan saudara terima karena firman Tuhan tidak mengatakannya. Percaya Tuhan bisa berikan berkat dari barat, timur, laut, utara untuk memberkati saudara tanpa harus melakukan hal-hal yang di luar firman Tuhan seperti suap, korupsi, apalagi saudara. Seperti harus berkhianat, ya, menjelek-jelekkan orang lain, bersaksi dusta kepada orang lain, melakukan hal-hal yang di luar firman Tuhan. Jangan kita lakukan itu, saudara. Tadi sudah ada 2 poin yang saya sampaikan. Yang pertama adalah takutlah akan Allah. Dan yang kedua, biarlah kita mencari kerajaan Allah
ya menjadi kaya di hadapan Allah dengan cara mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua akan ditambahkan kepada kita. Nah, yang ketiga saudara, kita jangan pernah menukarkan keselamatan yang sudah Tuhan berikan melalui pengorbanan Kristus dengan kekayaan, dengan hal apapun yang ada di dunia ini. Bahkan dengan pasangan kah, dengan jabatan kah, jangan pernah kita menukarkan apa yang sudah Tuhan berikan melalui karya salib Yesus. Ketika kita sudah menerimanya saudara, berjalanlah kuat, berjalanlah teguh, dan pegang pengharapanmu di dalam Tuhan. Sebab ada mahkota yang menanti kita ketika kita kembali ke rumah Bapa di surga nantinya. Ya, hari ini mari kita renungkan dan mari kita mohon ampun kepada Tuhan ketika mungkin banyak dosa-dosa kita, kecurangan-kecurangan kita. Daud berkata bahwasanya Tuhan pegang tanganku, luruskan jalanku, jangan biarkan aku berbelok ke kiri atau ke kanan. Tapi Tuhan tuntunlah langkah-langkahku. Seperti seorang gembala yang baik, Tuhan bilang dia akan membawa kita ke rumput yang hijau. Membaringkan kita ke rumput yang hijau, membawa kita ke air yang tenang. Tuhan akan berikan kita keteduhan. Karena hanya di dalam nama Yesus kita mendapatkan kedamaian yang sejati. Jadi saudara, jangan pernah tukarkan hal itu. Harta kita yang sesungguhnya yang ada di kerajaan surga dengan hal-hal yang duniawi ini saudara ya. Nah, hal kerajaan surga itu seperti orang yang menemukan harta yang banyak di sebuah ladang. Akhirnya dia menjual hartanya dan dia beli ladang itu saudara, dan dia jaga baik-baik. Jaga baik-baik keselamatan yang sudah Tuhan percayakan dan berikan kepada kita. Jangan sampai iblis mencurinya. Yohanes 10 mengatakan ayat 10, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Tetapi aku, kata Tuhan Yesus, dia datang untuk memberikan kita hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Itu janjinya. Tuhan berjanji orang benar tidak akan pernah meminta-minta. Bahkan keturunannya pun Tuhan pelihara. Tuhan tidak akan membiarkan keturunan orang benar meminta-minta saudara. Pegang janji Tuhan itu. Amin saudara. Teguhkan hatimu. Tuhan itu ada dan dia berkarya. Pekerjaannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sampai nanti Tuhan datang kembali. Tuhan Yesus menjemput kita. Dia setia. Dan dia ada dalam setiap langkah kita. Kitab Ratapan mengatakan kasih setia Tuhan itu selalu baru setiap hari. Tak berkesudahan rahmat Tuhan. Tuhan itu baik. Percayalah. Ketika keadaan kita tidak baik. Ketika keadaan kita baik. Tuhan tetap baik. Percaya apapun proses yang sedang kita alami. Tuhan sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Saudaraku, di dalam Roma 14 ayat 17 sampai 18, hal apakah yang harus kita utamakan tentang kerajaan Allah ini? Dikatakan di sini, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi kerajaan Allah itu adalah soal kebenaran, soal damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Bukankah itu yang kita cari, saudara? Kita melihat begitu banyak orang yang berlimpang harta, tapi ketika dia jauh dari Tuhan, dia tidak mendapatkannya di dalam Tuhan, hidupnya sia-sia. Ya, depresi saudara. Banyak sekali artis-artis kita lihat yang ada di Korea bunuh diri. Wah, itu tragis saudara. Kalau kita lihat mungkin harusnya dia sudah bahagia. Dia punya banyak harta, dia punya ketenaran, wajah yang cantik, wajah yang ganteng. Tapi berakhir dengan bunuh diri saudara. Kita berdoa saudara. Percaya bahwasanya bukan hal-hal makanan, minuman itu yang bisa membuat kita damai sejahtera dan bahagia. Tetapi damai sejahtera, sukacita, ya kebenaran di dalam kerajaan Allah, di dalam Roh Kudus, itulah yang menjadi sumber kekuatan, menjadi sumber sukacita dalam kehidupan kita. Amin saudaraku. Kembali kita kepada kerajaan Allah saudaraku. Mari kita tinggalkan dan renungkan sebentar ya, ketika kita malam mau tidur, kita evaluasi hidup kita. Kita lihat apakah hati kita itu sudah condong kepada duniawi ini? Apa kita masih condong kepada perkara-perkara atas, perkara-perkara surgawi? Pilihan di dalam kita saudara.
Dan saya berdoa saudara, kita memilih langkah-langkah yang tepat dalam hidup ini. Sekali lagi kita tidak tahu usia kita sampai berapa. Tapi ketika saya bertanya hari ini, apakah saudara yakin ketika Tuhan memanggilmu, Tuhan akan menerima engkau dalam kerajaannya, kerajaan surga? Saudara, mari kita renungkan bersama. Kita berdoa saudara, izinkan saya berdoa untuk kita semua. Tuhan Yesus, kebenaran firman-Mu telah hamba sampaikan dengan cara yang sederhana. Hamba terbatas Tuhan, pertemuan kami juga terbatas. Tapi ada Allah Roh Kudus yang tidak terbatas, yang akan bekerja atas setiap anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, kekasih-kekasih hati-Mu yang begitu Kau cintai Tuhan. Pemirsa Kompas TV, pada saat ini siapapun mereka yang mendengarkan firman-Mu hari ini Tuhan, hamba berdoa, Tuhan kuatkan dan teguhkan hati mereka. Tuhan bawa mereka masuk lebih dalam lagi dalam kerajaan-Mu. Sehingga mereka semakin kuat dan percaya hanya ada satu jalan, yaitu Yesus Kristus. Di mana kami akan boleh masuk dalam kerajaan surga, kerajaan Bapa kami. Tuhan terima kasih Tuhan. Kalau ada yang sedang bergumul, sedang dalam masalah penyakit, sakit penyakit, Tuhan hadirlah di tengah-tengah mereka. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, Engkau menjadi jawaban bagi setiap mereka. Condongkan hati kami Tuhan untuk terus berharap dan percaya kepadamu. Bahwa hidup kami, kuduskan setiap kami, ampuni dosa kami Tuhan, agar kami layak dalam kerajaan surga-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau komitmen sungguh-sungguh, mau ikut Tuhan, setia sampai akhirnya. Sampai Tuhan panggil kami mau menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu dan setia di hadapan Tuhan. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin.